Kalau dengar kata jihad, apa sih yang langsung muncul di pikiran kalian? Perang? Atau kekerasan? Atau bahkan berita-berita ekstrim di medsos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulif Zulfatul Heba dengan NIM 530-202-332. Jadi di video kali ini aku akan membahas bagaimana konsep atau makna dari term jihad kalau dilihat dari kacamata hermeneutika. Sebelum masuk untuk memahami apa itu jihad, kita harus tahu dulu apa itu hermeneutika. Jadi simpelnya hermeneutika itu adalah cara untuk memahami suatu teks, khususnya untuk teks suci ataupun teks lama. Jadi biar teks itu tidak ditelan secara mentah-mentah, tidak cuma membaca teksnya saja, tapi kita juga memahami apa yang ada di balik dari teks tersebut. Jadi ayat itu tidak dibaca secara teksnya saja, tapi juga memahami teks dari segi bahasanya dan struktur kalimatnya. Yang kedua, itu memahami konteks historis ayatnya. Jadi melihat sejarah bagaimana ayat itu diturunkan dan mengapa ayat itu diturunkan. Seperti asbabun nuzul, sebab dari turunnya ayat. Kemudian, yang ketiga adalah kondisi sosial pembaca. Jadi kita sebagai pembaca itu dilihat kondisi sosial kehidupan di sekitar kita. Apakah sedang ada konflik politik atau emang sedang ada konflik budaya atau apapun itu juga mempengaruhi bagaimana kita memahami teks Al-Quran. Nah, kemudian sebenarnya jihad itu apa sih? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi bahasanya, jihad itu artinya bersungguh-sungguh atau berjuang. Tapi ternyata jihad itu bukan sekedar berjuang dengan cara berperang ataupun kekerasan ataupun hal-hal ekstrim lainnya, melainkan jihad itu maknanya jauh lebih luas daripada itu. Contohnya, kalau di zaman sekarang kita bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang pintar, itu juga bisa dikatakan jihad. Kita juga bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, itu juga bisa dikatakan jihad. Jadi jihad tidak sesempit dalam konteks perang ataupun kekerasan saja. Kalau di zaman sekarang, jihad itu bisa seperti melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, terus kita bersungguh-sungguh berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu juga bisa dikatakan jihad. Lalu kenapa sih selama ini banyak juga orang-orang yang masih memahami bahwa jihad itu adalah sesuatu yang keras, sesuatu yang ekstrim dan peperangan, karena mungkin dulu pada masa turunnya ayat Al-Quran, kondisinya umat Islam sedang dalam kondisi tertindas. Jadi pada zaman dulu memang sering ada peperangan. Nah, di situ umat Islam sedang berjuang, sedang tertindas dengan musuh-musuh umat Islam. Maka dari itu, karena kondisi sosial pada saat itu sedang chaos, sedang banyak peperangan, makanya kata jihad itu dimaknai dengan kata perang. Nah, dan mungkin itu terbawa hingga berabad-abad setelah masa peperangan itu. Jadi banyak orang memahami bahwa jihad itu adalah peperangan, kekerasan, dan hal-hal ekstrim lainnya. Padahal untuk realita hari ini, jihad sudah tidak relevan jika dimaknai hanya dengan perang ataupun kekerasan. Sekarang kita coba memahami term jihad atau kata jihad dengan kacamata hermeneutika. Pertama, kita melihat makna secara teksnya. Kita lihat dulu makna teksnya. Jihad itu artinya kan bersungguh-sungguh atau berusaha. Kita sudah tahu maknanya bersungguh-sungguh atau berusaha. Kemudian yang kedua, kita lihat konteks historisnya. Pada saat ayat diturunkan itu, kondisi umat Islam sedang ditindas oleh para musuhnya. Pada saat itu umat Islam terpaksa untuk melakukan perang itu karena untuk membela diri mereka, bukan untuk menyerang orang lain secara cuma-cuma, tidak ada alasan. Makanya jihad dimaknai dengan kata perang pada saat itu. Kemudian yang ketiga, lihat kondisi sosial pembaca. Jadi kalau kita di hari ini membaca kata jihad, kita lihat kondisi sosial kita hari ini. Hari ini kita harus belajar, kita harus membaca, kita harus berani bersuara, karena kondisi sosial kita hari ini sedang ya chaos tapi tidak perang ya. Berjihad di kondisi sosial kita hari ini caranya bukan dengan cara berperang atau kekerasan, karena kalau kita malah berperang itu akan memperburuk keadaan. Di kondisi sosial kita hari ini,
kita bisa berjihad dengan cara membaca, banyak-banyak belajar, memperbanyak pengetahuan, supaya kita tidak mudah dibodohi dan kita bisa membela diri kita sendiri. Jadi tujuan jihad yaitu keadilan dan kemanusiaan, bukan kekacauan. Di konteks zaman sekarang, jihad itu bisa kita lakukan dengan melawan kebodohan melalui pendidikan, melawan kemiskinan dan ketidakadilan, melawan hoaks dengan kebenaran, dan juga jihad membangun toleransi dan perdamaian. Di era sekarang, jihad itu bukan lagi angkat senjata, tapi justru banyak aksi sosial dan aksi intelektual. Jadi, kita harus berani untuk bersuara. Karena itu adalah bentuk jihad kita di masa kini. Jadi, melalui pemahaman hermeneutika, kita bisa memahami bahwa jihad itu bermakna luas, kontekstual, dan juga sangat manusiawi. Jihad adalah tentang perjuangan menuju kebaikan, bukan kekerasan. Jadi hari ini kita bisa memulai jihad dari hal-hal yang kecil, seperti melawan rasa malas, belajar dengan bersungguh-sungguh, bersikap jujur, hingga menjaga kedamaian di lingkungan sekitar kita. Dan pada akhirnya, jihad yang paling berat bukanlah melawan orang lain, tapi melawan diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah cara pandang kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.